Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bi nasta'in wala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pada kesempatan malam yang berbahagia ini, Kacung Bagus Arya Anom akan mengetengahkan sebuah cerita yang berjudul Prahara Runtuhnya Mojopahit. Prahara Runtuhnya Mojopahit dalam serial Perkawinan Makdum Ibrahim Asmoro Konde. Cerita ini diceritakan oleh Kacung Bagus Arya Anom, dan sebelum menyimak dan mendengarkan, jangan lupa untuk klik komen, share, dan subscribe-nya supaya Anda mengetahui video-video sejarah yang kami persembahkan buat Anda. Tetap jangan kemana-mana, saksikan di channel KBA Official. Nah, pasti Anda sudah menunggu apa cerita yang kami persembahkan buat Anda dengan berjudul Prahara Runtuhnya Mojopahit dalam serial Perkawinan Makdum Ibrahim Asmoro Konde. Selamat menyimak. Berdirinya sebuah kerajaan Mojopahit yang begitu tersohor di Nusantara hingga membawa nama besar Patih Gajah Mada ke seluruh pelosok Nusantara. Ternyata membutuhkan waktu yang panjang dan berliku hingga mencapai waktu 2 abad. Dengan runtuhnya kerajaan Pasundan yang pada tahun 1279 Saka dengan Condro Sangkala Sangaturangga Paksawani atau tahun 1357 Masehi, Prabu Hayam Wuruk membawa kejayaan kerajaan Mojopahit. Kemudian Prabu Hayam Wuruk mangkat pada tahun 1311 Saka atau 1389 Masehi. 25 tahun setelah Gajah Mada, kerajaan Mojopahit mengalami keretakan, tumpang tindih, perebutan kekuasaan antara putra Garwo Permaiswari dan putra Selir, penyebab runtuhnya kerajaan Mojopahit secara perlahan-lahan. Sehabis perang Palegreg, pemerintahan Mojopahit dilanjutkan oleh Hyang Waseso Wikromowardhana tahun 1349 Saka atau 1427 Masehi. Setelah Wikromowardhana mangkat, Dewi Suhita naik tahta. Penobatannya terjadi pada tahun 1427 Masehi dari perkawinan dengan Hyang Paraweswara. Suhita tidak memiliki keturunan. Perang Palegreg atau perang antara Majapahit dan Blambangan memiliki kesan yang begitu mendalam bagi orang Jawa
yang kemudian terkenal dalam roman Damar Wulan. Minak Jinggo yang kebetulan Majapahit pada waktu itu diperintah oleh Rani Kencana Wungu atau Tribhuwana Tunggal Dewi. Kemenangan Kencana Wungu dalam peperangan itu dibantu oleh Damar Wulan yang tidak lain adalah suami dari Kencana Wungu itu sendiri. Sepeninggal Patih Gajah Mada, posisi Patih Lowong selama 3 tahun. Gajah Mada sendiri meninggal pada tahun 1352 Masehi yang menyebabkan Majapahit berangsur-angsur mengalami keruntuhan. Raden Alit atau Raden Brawijaya memimpi kawin dengan Putri Cempaka, lalu mengutus Patih Gajah Mada untuk melamar ke negeri Cempaka. Maka jadilah putri dari Cempaka itu menjadi istri Prabu Brawijaya. Di sisi lain, Prabu Brawijaya juga menikah dengan Putri Cina. Dari hasil pernikahan tersebut mereka memiliki keturunan, dan salah satunya adalah Raden Patah. Sementara itu, Raja Cempaka telah beragama Islam berkat bimbingan Makdum Ibrahim, yang pada akhirnya Makdum Ibrahim diambil menantu oleh sang Prabu untuk dikawinkan dengan adik perempuan Dworowati, permaisuri dari Prabu Brawijaya. Dari hasil perkawinan Makdum Ibrahim, Asmorokonde yang kita kenal makamnya di Tuban, Jawa Timur, memperoleh 2 orang putra yang bernama Raden Rahmat dan Raden Santri. Itulah sekelumit rentetan sejarah Majapahit dan awal berdirinya Kesultanan Demak. Itulah kisah yang berjudul Runtuhnya Mojopahit dalam serial Perkawinan Makdum Ibrahim Asmorokonde. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.